Tua sebelah udah kelar nih. Oke. Tanpa kuasa hukum. Ya, jadi ini summary ya. Kita sama-sama sudah mendengarkan tadi. Yang paling penting adalah sidang saat ini, sidang adjudikasi ini melanjutkan dari sidang mediasi seminggu hari Selasa Rabu kemarin. Dan yang paling penting majelis komisioner menegaskan bahwa sebenarnya dokumen-dokumen yang kita minta tadi ditegaskan di awal sidang bahwa semuanya terbuka, terbuka. Tetapi kemudian kan kalau KPU itu tidak memberikan beberapa dokumen, itu harus melakukan uji konsekuensi, ya kan? Jadi untuk sejumlah pengecualian tersebut dan ada poin penting tadi. Majelis komisioner juga mengingatkan karena pihak KPU selalu menegaskan prinsip kehati-hatian, ternyata prinsip itu tidak diatur di Undang-Undang KIP. Yang diatur adalah prinsip ketelitian, kan beda itu. Hati-hati untuk melindungi orang, tapi tidak teliti dalam melindungi itu. Tafsirnya kan bisa gitu. Jadi beberapa ketidaktelitian itu misalnya yang ditanyakan oleh majelis komisioner. Kenapa tanda tangan yang masih menjadi sengketa adalah kenapa tanda tangan rektor dan dekan, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir Jokowi di ijazah ditutup. Nah itu tetap kita paksa minta karena itu adalah salah satu otentifikasi pembuktian bahwa salinan ijazah itu asli. Kemudian juga menyangkut berkas pendaftaran salinan ijazah terakhir, informasi lembaga yang melakukan legalisasi, apakah itu UGM atau jangan-jangan capnya itu bisa siapa saja di pasar pramuka atau. Kemudian yang paling penting juga perdebatan soal verifikasi faktual atau verifikasi administratif. Nah, artinya nanti Mbak Leoni akan menjelaskan bahwa untuk lembaga sekelas KPU yang memiliki budget puluhan triliun, kenapa sih tidak ada verifikasi faktual hanya untuk memastikan bahwa calon presiden, calon wali kota, calon gubernur itu perlu diteliti dengan benar gitu. Jangan karena aspek kehati-hatian tidak teliti. Sementara untuk menyewa private jet bisa dilakukan KPU, tapi tidak mau melakukan verifikasi faktual. Nah itu catatan kami yang perlu ditekankan ya. Kemudian kita waktu itu ada ditawarkan oleh KPU waktu sedang mediasi bahwa KPU bersedia memperlihatkan kepada kami pemohon. Tetapi kami tolak karena itu bukan urusan, ini bukan soal kami dengan KPU atau dengan Jokowi, ini persoalan publik. Kalau dokumen itu terbuka, ya jangan hanya diperlihatkan ke kami, tapi ditunjukkan secara terbuka ke publik. Nah, kemudian ada sedikit perdebatan soal tafsir pasal 17 dan pasal 18 KIP yang menyangkut hal-hal yang dokumen-dokumen yang dikecualikan. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Bang Petrus. Saya kira dari saya pengantar itu saja. Monggo Mbak Leoni. Terima kasih. Memang kami untuk KPU ini sangat menekankan permohonan informasi untuk dua hal. Yang pertama adalah SOP dan yang paling fatal sepertinya adalah SOP verifikasi. Karena yang ini menyangkut verifikasi ijazah dari calon pejabat publik yang levelnya nggak kaleng-kaleng. Tapi kok KPU memperlakukannya seperti suatu aturan simulasi permainan apa tuh? Simulasi yang apa ya? Pokoknya seperti apa ya? Seperti permainan aja. Jadi terlalu turun gitu loh. Sembrono. Bagaimana bisa menghasilkan pejabat yang berkualitas dengan biaya 71T, akhirnya kok dapat abal-abal tuh terlalu apa ya? Terlalu bikin hancur negara ini, sementara untuk itu sedot dana begitu besar, KPU-nya foya-foya, apa nanti
Apa nggak usah kita bubarkan aja KPU kalau begitu. Dapatnya Kalau pejabat pelongo-pelongo ya. iya, kalau nggak bisa mempertahankan tujuan dari tercapainya adalah pemimpin-pemimpin yang berkualitas, tidak hanya untuk pilkada, pilpres, tetapi juga anggota legislatif. Dan itu semoga penghindaran dari KPU menyerahkan SOP untuk verifikasi itu bukan sekedar menghindar, tapi adalah nanti akan ada pertanggungjawabannya. Begitu ya Pak ya? Ya, terima kasih. Saya tambahin sebentar soal penegasan dari majelis tadi. Yang pertama, yang dikecualikan dalam ijazah itu adalah hanya tanggal lahir, ya, tanggal lahir. Yang lain itu tanda tangan rektor dan dekan harus terbuka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami mempersoalkan verifikasi faktual karena sudah ada 2 orang yang sejak awal mempersoalkan ijazah Jokowi diduga palsu, ya, 2 orang seperti Bambang Tri sama Gus Nur. Nah, KPU tidak melihat dari sini, dan pentingnya verifikasi faktual ini sebenarnya juga karena suburnya penggunaan jasa palsu di kalangan pejabat publik, dan itu sudah ada jurisprudensinya, sudah ada kepala daerah yang masuk penjara gara-gara menggunakan ijazah palsu. Tapi KPU disayangkan mereka tidak melakukan verifikasi faktual. Nah, itu aja sih penegasan dari saya. Terima kasih. Jadi persidangan tadi mengungkap beberapa fakta baru. Pertama, badan-badan publik ketika melayani permohonan dari masyarakat terkait informasi mengenai ijazah Jokowi, mereka langsung menolak dan menyatakan keberatan untuk memberikan itu dengan alasan sebagai informasi yang dikecualikan. Tetapi penetapan bahwa informasi yang dikecualikan itu tidak didahului dengan uji konsekuensi. Padahal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang tadi juga sudah ditegaskan oleh majelis, bahwa uji konsekuensi itu ada 3 tahap. Ya. Tahap awal sebelum masyarakat meminta, tahap kedua pada saat masyarakat meminta, tahap ketiga pada saat persidangan kalau misalnya terjadi sengketa. Nah, KPU menyatakan bahwa mereka baru melakukan uji konsekuensi pada November 2025. Sementara para pemohon meminta informasi itu dari September. Artinya penolakan oleh KPU RI, KPU DKI, KPU Surakarta itu kesewenang-wenangan karena tidak didahului dengan uji konsekuensi. Yang kedua, yang tidak jelas sampai hari ini, sifat tertutup KPU untuk menutup-nutupi segala hal terkait ijazah Jokowi, ini untuk kepentingan siapa? Padahal undang-undang menyatakan bahwa yang dikecualikan itu harus dengan pertimbangan bahwa melindungi kepentingan umum yang lebih besar. Faktanya masyarakat sekarang ini, masyarakat dunia mau mengetahui ijazah Jokowi ini sah atau tidak, asli atau palsu. Tetapi KPU lebih memilih sikap untuk menutup-nutupi demi kepentingan pribadi Jokowi. Ini yang terjadi perbedaan kepentingan antara yang dimohon oleh pemohon mewakili masyarakat yang punya keingintahuan yang sangat besar, sementara dari posisi badan-badan publik ini semata-mata melindungi kepentingan pribadi Jokowi. Kemudian juga yang tidak dijelaskan, yang namanya dokumen para calon, entah itu presiden, wakil presiden, dan lain-lain, masuk ke KPU itu barang ini terbuka. Semua tangan sudah menjamah, semua mata sudah bisa melihat, mulai dari disuruh pegawainya fotokopi, KPU juga memperbanyak, partai politik juga memperbanyak. Lalu sifat rahasianya di mana? Di KPU ada tim lagi yang mengecek satu persatu. Kapan letak dokumen ini sebagai informasi yang dikecualikan? Dan pernyataan informasi yang dikecualikan itu tanpa didahului dengan uji konsekuensi, sehingga disimpulkan di sini bahwa sampai saat ini terjadi kesewenang-wenangan oleh KPU, dan itulah menyuburkan banyak pejabat publik menggunakan ijazah palsu. Dan sebuah survei pada tahun 2006, 60% pejabat publik menggunakan ijazah palsu. Dan ini menjadi tugas KPU untuk memperbaiki sistem ini. Tugas KIP. Kita semua wartawan, para pemohon,
Komisi Informasi Publik punya tugas bersama untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan supaya jangan muncul calon presiden atau presiden terpilih yang disebut-sebut ijazahnya palsu. Sementara biayanya triliunan. Itu saja. Ini prinsip kehati-hatian. Ya. Jangan berkali-kali. Cukup dah. Jangan berkali-kali.